Ini bukan terserah kamu untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas dalam sekejap. Tangannya, yang memegang Hun Feng, meningkatkan kekuatannya. Yang terakhir juga berjuang dengan gila-gilaan. Xiao Yan, leluhur ini tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Hun Feng menjadi ungu. Dia dengan kejam menatap Xiao Yan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membengkak. Douqi di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan kejam. Menghancurkan diri sendiri ya, ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher Hun Feng. Meskipun leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya, itu mengeluarkan duar. Badai energi yang mengguncang bumi meledak bersama kabut berdarah. Kabut darah perlahan tersebar sebelum menghilang. Namun, tubuh Xiao Yan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang diciptakan Hun Feng dari penghancuran diri tidak membahayakan dirinya. Ci! Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia dengan cepat mundur selangkah saat ruang di depannya berfluktuasi. Sosok tua muncul dalam sekejap. Angin telapak tangan yang mengandung aura mematikan yang kaya melekat di dada Xiao Yan saat terbang melewatinya. Tubuh Hun Yuantian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya meleset. Dia melirik ke tempat Hun Feng yang menghancurkan dirinya sendiri. Wajahnya yang tertutup keriput mengandung kesuraman. Segera, dia membalik tangannya dan jiwa keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya, itu masuk ke lengan bajunya. Bocah, aku pasti akan membuatmu menderita. Hun Tian menatap Xiao Yan dengan tajam setelah menemukan jejak jiwa Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya benar-benar lenyap. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan sekejam ini. Yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiao Yan baru saja meluncurkan serangan pembunuhan. Jika bukan karena Hun Feng dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan besar dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Meskipun demikian, ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Hun Feng. Orang tua yang tidak mau mati itu seperti parasit. Izinkan aku menjadi orang yang mengirimmu ke neraka. Xiao Yan tertawa dingin. Dia tampak tidak takut. Meskipun Douqinya hanya berada di tingkat menengah bintang 6, ia memiliki kualifikasi untuk melawan Dou Sheng bintang 8 hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritual keberadaan tingkat D-nya. Meskipun Hun Yuantian kuat, dia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut tebakan Xiao Yan, orang tua ini kemungkinan besar hanya mencapai bintang 8 kelas Dou Sheng. Xiao Yan tidak akan takut padanya dalam pertarungan nyata. Anggota klan Xiao selalu memiliki lidah setajam silet. Aku akan membiarkanmu menikmati apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian begitu kau mendarat di tanganku. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi kuningnya dan berbicara dengan sinis. Jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara. Jejak fluktuasi yang tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiao Yan. Akhirnya, mereka terjalin menjadi jaring tak terlihat yang tiba-tiba menutupi Xiao Yan. Pada saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang dipenuhi bau busuk langsung menabrak dada Xiao Yan. Biar! Telapak tangan Hun Yuantian berada setengah inci dari dada Xiao Yan saat tiba-tiba berhenti. Lapisan penghalang tak terlihat telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak telah bertabrakan dengan kejam. Kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Menampilkan kekuatan spiritual Anda di depan saya. Lelucon apa? Xiao Yan mengamati Hun Yuantian. Dia tertawa. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak darinya. Dalam sekejap, dia telah menghancurkan jaring spiritual tak terlihat di belakangnya. Segera,
Api merah muda yang ganas merembes keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi kaca merah jambu sebening kristal dalam sekejap mata. Aura Xiao Yan telah melonjak tinggi setelah dia menggunakan teratai api pemusnah. Segera setelah itu, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Sebuah teratai api 6 warna terbentuk. Xiao Yan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan teratai api pemusnah. Kekuatan menakutkan dari keberadaan jiwa tingkat D telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali. Wus 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 wus. Gelombang demi gelombang panas yang memusnahkan gelombang dengan cepat menyebar setelah teratai api terbentuk. Segera setelah itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sebuah teratai api disertai dengan ekor api yang cemerlang karena langsung melesat ke arah kepala Hun Yuantian. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan masih di kelas Dou Sheng bintang 6, kekuatan teratai api pemusnah berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh keberadaan jiwa tingkat D miliknya. Gerbang keheningan maut. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius saat dia merasakan riak destruktif dipancarkan dari teratai api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Segera, kabut hitam yang kaya melonjak dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar, yang dipenuhi dengan aura misterius. Pintu terbuka dan lubang hitam seperti kegelapan terungkap. Tidak ada yang tahu alam misterius seperti apa yang ditimbulkannya. Swos! Teratai api pemusnah terbang melintasi langit. Akhirnya, itu meledak tepat di luar gerbang keheningan maut. Segera, badai destruktif yang mengerikan melanda. Seraplah! Badai itu tercermin dalam mata Hun Yuantian. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba dipancarkan. Pada akhirnya, badai api besar setinggi 10.000 kaki benar-benar telah ditelan ke dalam gerbang besar. Apakah ini gerbang keheningan maut? Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah dia melihat pemandangan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian dapat dengan mudah menangani teratai api pemusnah. Sebaliknya, itu karena Hun Yuantian memiliki benda misterius itu. Kamu benar-benar berani mengungkapkan trik seperti itu di depanku. Gerbang keheningan maut milikku ini dibuat oleh elit Dou Di dari zaman kuno. Ia mampu melahap segalanya. Hun Yuantian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari keterkejutan Xiao Yan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena ini sangat berbeda dari keterampilan Dou biasa. Bahkan tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya sebagai semacam keterampilan Dou. Sebaliknya, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai semacam alam yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuantian telah berlatih selama ratusan tahun untuk berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di dalam pintu dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan bintang 7 Dou Sheng kemungkinan akan terkikis dan terbunuh oleh aura mematikan jika dia tersedot ke dalam dan tidak bisa melarikan diri. Setelah kematiannya, darah esensi miliknya akan menjadi makanan untuk gerbang keheningan maut, memungkinkannya menjadi lebih kuat. Selama zaman kuno, banyak ahli telah berjuang untuk merebut gerbang keheningan maut ini. Tidak disangka Hun Yuantian benar-benar mampu membuatnya. Ini memang hal yang bagus. Xiao Yan menjilat bibirnya. Bahkan dia sedikit akrab dengan gerbang keheningan maut ini. Inti darah dan jiwamu kemungkinan besar akan meningkatkan kekuatan gerbang keheningan kematian milikku ini. Tubuh Hun Yuantian berkedip dan muncul di atas pintu besar. Dia duduk dan matanya menatap Xiao Yan dengan cara yang menyeramkan. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang berukuran puluhan kaki dan tiba-tiba ditembakkan. Kecepatan cahayanya sangat cepat. Itu telah menyelimuti Xiao Yan setelah ditembak. Bocah, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara padat. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam gerbang keheningan maut. Cahaya menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiao Yan, yang terbungkus oleh sinar cahaya juga telah menghilang. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih padat setelah Xiao Yan terserap ke dalam gerbang keheningan maut.
Tidak seorang pun yang telah memasuki gerbang keheningan maut bisa keluar hidup-hidup. Setelah aura mematikan di dalam mengikis semua Douqi Xiaoyan, kehidupan dan kematiannya akan sepenuhnya dikontrol oleh suasana hati dari pemilik teknik tersebut. Sekelompok orang yang susah diatur sebenarnya memiliki hayalan untuk meratakan klan Hun kita. Setelah kita sepenuhnya siap, semua orang yang berada di sini hanya bisa melupakan kejadian ini dan kabur saja. Hun Yuantian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiaoyan. Matanya melirik medan pertempuran yang sangat kacau ini. Setelah itu, mereka berkumpul di awan gelap tebal di langit dan mengeluarkan tawa rendah dan dalam. Ruang hitam gelap dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan Douqi menjadi lemah menghadapi aura seperti itu. Tubuh Xiaoyan muncul di tempat yang ditutupi aura mematikan. Dia melihat ke tempat hitam gelap dan misterius ini sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, "Hun Yuantian, aku akan membantu menyimpan harta karun ini untukmu." Api teratai pemurnian iblis tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh Xiaoyan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura mematikan itu tidak dapat mendekatinya di bawah panas yang luar biasa ini. Xiaoyan dengan cepat menutup matanya. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, itu telah melilit dunia hitam gelap. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia sudah berada di wilayah gelap saat berikutnya dia muncul. Di tengah tempat ini adalah batu hitam, yang menyembunyikan aura mematikan dalam jumlah besar. Ada fluktuasi spiritual di batu hitam itu. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuantian di dalam gerbang keheningan maut ini. Justru karena inilah dia dapat menggunakan gerbang keheningan maut. Namun, jika benda ini disingkirkan oleh orang lain. Senyum dingin di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat dia melihat batu hitam itu. Menangkap Xiaoyan, yang jiwanya telah mencapai keberadaan tingkat D, adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Jediar. Hun Yuantian meledakkan penatua Dousheng dari alam Gu dengan serangan telapak tangan. Ki hitam bangkit dari telapak tangannya dan gerbang hitam ini muncul. Jejak yang berdarah dengan cepat melonjak ke gerbang hitam. Benar-benar kekuatan yang membuat orang lain terpesona. Hun Yuantian mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia merasakan aura kematian yang semakin pekat di dalam gerbang keheningan kematian. Namun, dia akan menggunakannya sekali lagi saat menemukan target baru. Di saat yang sama ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menemukan bahwa hubungannya dengan gerbang keheningan maut tiba-tiba melemah. Ini buruk. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Hun Yuantian tenggelam. Dia buru-buru mencoba memasuki gerbang keheningan maut, dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan itu sebenarnya telah benar-benar telah terputus. Swos! Hati Hun Yuantian bergetar setelah koneksinya dengan gerbang keheningan maut telah terputus. Sosok cahaya bersinar dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu dengan tersenyum menatap Hun Yuantian dan tertawa, "Terima kasih atas hadiahmu." Hun Yuantian bosan sesaat setelah melihat adegan ini. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Ki hitam bertahan di atas gerbang besar. Xiaoyan duduk dan matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia mengamati Hun Yuantian di depannya, yang matanya langsung berubah menjadi merah darah. Jika orang ini datang dan melawannya setelah menjebaknya di gerbang keheningan maut, mungkin bisa sedikit menekan Xiaoyan. Namun, orang ini akhirnya menjadi terlalu sombong dan memilih untuk mengabaikan Xiaoyan, berpikir bahwa ki kematian dalam gerbang keheningan maut sudah cukup untuk secara bertahap melemahkan kekuatan Xiaoyan. Siapa yang bisa menduga bahwa ki kematian tidak dapat memblokir api teratai pemurnian iblis? Tetapi, bahkan batu jiwa yang dia sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut telah ditemukan oleh Xiaoyan. Batu spiritual bisa dianggap sebagai hal yang paling penting di dalam gerbang keheningan maut. Hun Yuantian juga menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, dia telah lupa bahwa Xiaoyan, yang jiwanya telah melangkah ke keberadaan tingkat D, hanya perlu memikirkannya untuk menyelidiki setiap bagian dari seluruh gerbang keheningan maut. Terlepas dari seberapa baik batu spiritual itu disembunyikan, itu akan muncul di depan penyelidikan Xiaoyan.
Dengan batu spiritual yang ditemukan dan kekuatan spiritual Xiao Yan sangat melampaui Hun Yuantian, menghilangkan jejak spiritual di batu itu adalah masalah yang sangat sederhana. Ini juga dianggap sebagai kelemahan gerbang keheningan maut. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mencapai keberadaan jiwa tingkat D? Ini telah menyebabkan Hun Yuantian membuat kesalahan yang cukup bodoh. Justru karena kesalahan inilah yang membuatnya kehilangan kendali atas gerbang keheningan maut. Xiao Yan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian. Hun Yuantian mengatupkan giginya. Kedua lengannya tiba-tiba terangkat. Uap hitam berkumpul di telapak tangannya dan bau yang mengerikan, yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk, menyebar dengan cepat. Xiao Yan mendengus dingin setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba berdiri. Segel tangannya berubah. Sosok ilusi besar 10.000 kaki segera muncul di luar tubuh Xiao Yan. Gelombang yang sangat besar seperti fluktuasi spiritual mulai menyapu dengan liar. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Ketika kemarahan ilahi musim semi kuning dilepaskan oleh Xiao Yan saat ini, sosok besar yang muncul tidak lagi tampak ilusi. Ini karena sosok besar itu saat ini dipenuhi dengan cahaya yang beriak. Sosok yang semula ilusi telah menjadi jauh lebih nyata. Sekilas, itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara bumi dan langit. Semacam aura penguasa spiritual tiba-tiba menyebar ke medan pertempuran. Para ahli dari kedua belah pihak, yang telah terkena aura ini, sebagian besar mundur dengan tergesa-gesa karena terkejut. Di bawah tekanan itu, mereka bisa merasakan dorongan untuk berlutut. Dorongan ini berasal dari dalam jiwa mereka. Sosok 10.000 kaki muncul di awan. Raksasa itu membuka mulutnya. Segera, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Hanya serangan gelombang sonik spiritual yang tampaknya nyata dipancarkan dari mulut raksasa itu. Akhirnya, itu menabrak Hun Yuantian yang tertegun dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Grup. Hun Yuantian tidak punya waktu untuk melakukan pembelaan. Dia baru saja memulihkan pikirannya ketika darah mengalir dari telinganya setelah serangan itu mengenainya. Segera setelah itu, serangan seperti bola meriam meledak dengan kejam di tubuhnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Wajahnya sepucat seprai sementara jiwanya mengalami kerusakan parah. Gelombang sonik spiritual mengguncang Hun Yuantian. Banyak ahli klan Hun juga telah dikirim terbang di sepanjang jalan. Beberapa individu yang lebih lemah jiwanya hancur karena guncangan. Keberadaan jiwa tingkat D memang menakutkan. Area di langit tempat serangan spiritual berlalu pada dasarnya menjadi kosong. Medan pertempuran yang semula kacau itu juga berhenti sejenak. Mata kedua belah pihak memiliki kengerian yang kaya saat melihat raksasa yang berdiri di langit. Awan hitam, yang menembus langit, juga bergejolak dengan intens pada saat ini. Ada aura mematikan yang kaya samar-samar menyebar darinya. Jelum-jelum ledakan. 3 aura yang sangat besar dan kuat tiba-tiba bertabrakan dengan hebat di suatu tempat di langit. Ledakan hebat terjadi. Api hitam ditembakkan sementara 2 sosok terbang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Hanya setelah kedua sosok itu menstabilkan tubuh mereka, semua orang menyadari bahwa mereka adalah Lei Ying dan Yan Jin. Jelas, lawan mereka adalah api pelahap kehampaan. Dari kelihatannya, bagaimanapun, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat menang melawan api pelahap kehampaan. Bintang 9 Dou Sheng benar-benar memenuhi reputasinya. Selain itu, kekuatan pertempuran api pelahap kehampaan bukanlah sesuatu yang bisa diperhitungkan oleh Bintang 9 Dou Sheng. Kekuatan pelahap yang menakutkan sudah cukup untuk mengalahkan lawan dengan level yang sama. Lei Ying dan Yan Jin menenangkan darah mereka yang berputar. Ekspresi mereka muram. Keduanya telah menggunakan semua teknik mereka, namun mereka tidak bisa menang. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan benar-benar menunjukkan jejak kekalahan. Pertempuran berada di jalan buntu. Kekuatan klan Hun memang jauh lebih besar dari yang kita kira.
Mata Lei Ying dengan cepat menyapu tempat itu sementara dia punya waktu dan melihat bahwa banyak ahli dari klan Lei telah binasa. Meskipun dia merasakan sakit hati, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah realitas perang yang kejam. Yan Jin sedikit mengangguk. Dari tampang situasi saat ini pasti akan menjadi perang besar yang menyedihkan. Namun, tidak peduli harganya, mereka harus merebut kembali Giok kuno itu. Ini karena mereka mengerti bahwa setelah klan Hun membuka istana Dewa Kuno Toushi dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi, hanya dengan tangan Hun Tiandi saja dapat melenyapkan ketiga klan. Pada saat itu, mereka benar-benar akan dihadapkan pada bahaya pemusnahan klan mereka. Kita tidak bisa menyerah, keduanya bertukar pandang dan melihat kekejaman dari mata kedua belah pihak. Terlepas dari betapa menyedihkan pertarungan itu, mereka saat ini masih memiliki keunggulan numerik. Klan Hun telah bersiap selama ratusan atau ribuan tahun untuk mengumpulkan Giok kuno. Bukankah pikiran Anda sedikit sederhana jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menghentikan rencana kita dengan begitu mudah? Api pelahap kehampaan menginjak udara dan tertawa dingin saat dia sekali lagi muncul di depan mereka. Rasa dingin melintas di wajah Lei Ying dan Yan Jin. Mereka akan menyerang ketika suara yang agak terburu-buru tiba-tiba terdengar dari samping telinga mereka. Cepat menyebar. Ada sesuatu yang salah. Suara tiba-tiba itu membuat mereka berdua terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena mereka bisa mendengar bahwa suara itu milik Gu Yuan. Apa yang membuatnya begitu cemas? Berdengung. Nging-nging-nging. Suara mendengung yang aneh tiba-tiba keluar dari awan hitam yang menutupi langit sementara ekspresi mereka berdua berubah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin menyebar dengan cepat. Apakah mereka akhirnya siap? Api pelahap kehampaan mengangkat kepala mereka setelah dia mendengar suara mendengung. Hatinya menghela nafas lega. Tiga klan dan aliansi Sky Mansion memang melampaui klan Hun dalam hal jumlah ahli. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan banyak ahli dari klan Hun akan mati di sini. Wus wus wus. Suara mendengung menjadi semakin tergesa-gesa. Pada saat yang sama, sepasang aura gelap dan keras yang tak terlukiskan perlahan muncul dari awan hitam. Semua orang di medan perang mengangkat kepala mereka menghadapi kejadian yang tidak terduga ini. Mata mereka yang tidak pasti dan waspada menatap awan hitam itu. Bum-bum luar. Awan hitam tiba-tiba bergolak dan beberapa sosok hitam melesat. Semuanya tergantung di berbagai tempat di langit. Itu adalah peti mati. Semua orang melihat hal-hal yang telah ditembakkan dari kabut hitam. Mereka langsung terkejut. Ini karena benda-benda itu adalah 3 peti mati hitam. Aura gelap dan dingin yang padat adalah sesuatu yang merembes keluar dari peti mati. Jediar. Ketiga peti mati hitam itu tergantung di udara. Selimut mereka terbang keluar dan 3 kerangka seperti sosok kurus perlahan keluar dari dalam. Segera, 3 aura, yang bahkan lebih menakutkan dari Hun Yuantian sebelumnya meletus dari langit. Itu menyebabkan ekspresi aliansi berubah secara drastis. Hun Tiansheng. Hun Yao. Bagaimana semua hantu tua ini masih hidup? Mata Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyusut saat mereka melihat ketiga sosok itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketiga orang ini bahkan lebih tua dari Hun Tiandi. Saat itu, mereka secara bertahap menurun dan mati. Namun, bagaimana mungkin mereka muncul lagi hari ini? Mendesis ses. Xiao Yan, yang duduk di pintu hitam besar telah menghirup udara sejuk karena adegan ini. 3 orang bintang 8 Dou Sheng. Selain itu, aura ketiganya mirip dengan Duo Lei Ying. Itu tidak benar. Aura orang-orang ini tidak benar. Indra Xiao Yan saat ini sangat tajam. Dia segera mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan aura mematikan yang berkali-kali lebih padat daripada Hun Yuantian. Ketiganya, sepertinya zombie. Sudut mata Xiao Yan bergerak cepat saat dia bergumam. Zombie adalah keberadaan seperti boneka. Namun, itu pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan boneka.
Ini karena diperlukan seseorang untuk menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa dari mereka yang telah meninggal. Namun, persyaratan untuk kebangkitan itu sangat keras. Selain itu, peluang suksesnya rendah. Makanya, biasanya tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, seorang ahli sejati akan dijaga oleh klan atau sekte setelah kematian mereka. Tidak ada yang berharap tubuh leluhur mereka akan dihancurkan oleh orang lain setelah kematian mereka. Jelas, klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengubah ahli yang tadinya mati ini dari klan Hun menjadi zombie. Dengan cara ini, zombie-zombie ini sekali lagi bisa bertarung untuk mereka. Apakah ini kekuatan yang disembunyikan klan Hun? Jika Hun Yuantian dimasukkan, akan ada total 4 bintang 8 dousheng. Kekuatan ini bisa dengan mudah menggeser keseimbangan perang demi kepentingan klan Hun. 4 penghancuran diam, dunia kematian. Mulut 3 sosok di langit tiba-tiba melebar. 3 titik cahaya terbang. Setelah itu, mereka diubah menjadi 3 pintu hitam raksasa berukuran 10.000 kaki. Pintu besar itu dipenuhi dengan aura mematikan. Mereka secara mengejutkan adalah 3 gerbang keheningan maut lainnya. Pintu raksasa hitam berdiri di 3 titik di langit. Aura mematikan melonjak keluar dari mereka dan menyelimuti seluruh tempat. Di bawah erosi aura mematikan, semua ahli dari aliansi tercengang menemukan bahwa kehidupan di dalam tubuh mereka secara bertahap hilang. 3 gerbang besar telah membentuk formasi yang menyelimuti seluruh pasukan aliansi di dalamnya. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya berencana menggunakan ini untuk menghancurkan pasukan aliansi. Menarik. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin berubah drastis saat ini. Jelas, mereka juga mengenali formasi ini, yang memiliki reputasi yang sangat ganas pada zaman kuno. Mereka dengan cepat berteriak keras. Hun Yuantian, kembali ke formasi. Gunakan gerbang keheningan maut dan selesaikan formasinya. Seorang penatua kurus dari antara trio berteriak dengan keras setelah melihat pasukan aliansi mundur. Cepat, bubar. Jantung Lei Ying dan Yan Jin berdebar kencang setelah mendengar teriakan lelaki tua itu. Jika formasi selesai, kemungkinan kerugian mereka hari ini akan sangat besar. Swos! Hun Yuantian yang menyedihkan dengan cepat terbang ke langit. Dia melihat ketiganya sementara ekspresinya sangat marah dan pucat. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara serak, gerbang keheningan mautku telah direnggut oleh bocah nakal yang bernama Xiao Yan.